Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Chelsea Aluvia selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dili. Yang saya hormati Bapak Rudolfo Francasius selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Pemberdayaan. Yang saya hormati Ibu perwakilan dari Bangda, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan masyarakat, dan segenap tokoh masyarakat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan rapat hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini akan membantu jalannya rapat agar berlangsung dengan tertib, efisien, dan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat kali ini, yang mana ini merupakan sebuah momentum penting yang akan menentukan masa depan dan tata kelola tanah untuk keadilan agraria di wilayah kita. Tanah memiliki makna yang melampaui sekadar kepemilikan. Ia juga mencerminkan sumber kehidupan, sarana produksi, identitas komunitas, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, redistribusi lahan eksternal tidak dapat dipandang sebagai pembagian aset semata, melainkan sebagai kebijakan korektif untuk mengurangi ketimpangan struktural, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan pemerataan keadilan agraria. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak pemaparan dari para narasumber. Setelah itu, kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi agar suara Bapak Ibu sekalian bisa kami dengarkan secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan penyuluhan pada rapat pagi hari ini kepada Bapak Rudolfo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada hadirin dan dari perwakilan yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya, di mana kita akan sama-sama mendengarkan paparan dan juga membahas hasil pengukuran dan juga pemetaan redistribusi tanah bekas tambang di Kecamatan Sakura, Kabupaten Dili ini, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa maksud dan juga tujuannya, dan untuk hasil serta untuk menjawab pertanyaan dari Bapak hadirin akan dijelaskan oleh kakak saya, yaitu Bapak Jojo. Sebelumnya, di Desa Sakura ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan bekas tambang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan juga belum memiliki kepastian hukum. Kondisi lahan bekas tambang di Desa Sakura ini menunjukkan adanya beberapa degradasi lingkungan yang cukup parah, sehingga perlu dilakukan pengukuran dan juga pemetaan untuk menentukan batas-batas lahan yang layak untuk diredistribusikan. Beberapa maksud dan tujuan dari acara rapat ini, yaitu pertama, untuk menjelaskan dan beberapa maksud dan tujuan dari hasil pengukuran ini.
pertama yaitu menyediakan data spasial yang valid serta akurat mengenai batas-batas tanah bekas tambang, menentukan luasan tanah yang dapat didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat, mendukung proses sertifikasi tanah agar memberikan kepastian hukum bagi penerima, mendorong pemulihan fungsi lahan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta melakukan pengukuran dan juga pemetaan secara akurat untuk membantu proses redistribusi tanah bekas tambang agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat secara legal dan juga berkelanjutan. Untuk hasil pengukuran akan dijelaskan oleh Bapak Kasman. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan memaparkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh tim kami. Pertama, tim menggunakan teknologi GPS GNSS dengan akurasi tinggi untuk mengukur batas-batas bidang tanah bekas tambang dan dilakukan survei lapangan selama 3 minggu dengan koordinasi bersama aparat desa dan masyarakat untuk memastikan data batas sesuai kondisi nyata di lapangan. Kemudian penggunaan drone mapping untuk memperoleh citra udara guna mengidentifikasi kondisi topografi dan bekas galian tambang. Bapak Ibu sekalian, selama pengukuran tim kami mendapat kendala yaitu di mana kondisi medan yang sulit, yang mana lokasi tambang dengan kontrol tidak stabil dan erosi parah, akses terbatas karena modal curam dan berbahaya bagi alat dan personel. Kemudian konflik batas antara tanah negara bekas tambang dan lahan perusahaan tambang swasta. Kemudian terkait sinyal GNS, sinyal terganggu oleh vegetasi lebat dan topografi dukung operasi turun terutama saat hujan dan angin kencang, yang juga mempengaruhi kualitas citra dan kestabilan drone. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari pengukuran di lapangan yaitu total luas lahan bekas tambang yang diukur adalah 1.200 hektar tersebar di beberapa dusun di Desa Sakura, dan dari total tersebut 18 hektar dinyatakan layak untuk didistribusi karena kondisi tanah masih memungkinkan untuk pertanian dan pemukiman, dan terdapat 100 hektar yang perlu dilakukan reklamasi terlebih dahulu karena kondisi tanah yang rusak dan berbahaya untuk dihuni. Kemudian hasil pemetaan, peta hasil pengukuran menunjukkan batas-batas bidang tanah yang jelas dengan kode bidang yang telah didaftarkan. Kemudian peta tematik menampilkan zona-zona lahan yang siap distribusi, reklamasi dan zona buffer lingkungan. Dan peta juga dilengkapi dengan data kepemilikan dan rencana distribusi pada penerima manfaat. Kemudian hasil dari peta yaitu peta akselerasi, yaitu lokasi berada di Desa Sakura, wilayah akselerasi Desa Sakura, Kecamatan Mangga, Kabupaten Kediri. Kemudian peta bidang tak dihukum 45 bidang tanah dengan total luas 4 hektar. Kemudian peta penggunaan tanah, kemudian peta penguasaan tanah, lokasi berada di Desa Sakura, bagian besar yaitu Hapakai. Terus kemudian peta keliling Tora, lokasi masuk dalam usulan Tora tahun 2003 dan telah disetujui oleh GTRA Kabupaten. Sekian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Rudolfo selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Telah kita dengarkan bersama materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh Ibu Kakak dan Bapak Masih. Tanpa berpanjang kata, kita langsung saja membuka sesi tanya jawab dimulai dari Ibu Lala, perwakilan daerah. Waktu dan tempat yang bersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai perwakilan Kabupaten Kediri ingin menanyakan bagaimana strategi kantor pertanahan dalam memastikan
lahan yang telah dinyatakan layak distribusi dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama terkait percepatan proses sertifikasi dan pemberian kepastian hukum. Terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaannya pada Ibu Anissa Murtianto, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya sebagai perwakilan camat ingin bertanya, apa langkah yang harus dilakukan di Kecamatan Mangga ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan tukang tindih batas lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang swasta, serta bagaimana koordinasi dengan kantor pertanahan dalam proses ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu pertanyaannya untuk Ibu Menta, selaku Kepala Desa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mau bertanya bagaimana kantor pertanahan dapat memastikan transparansi dalam penetapan calon penerima manfaat dari distribusi tanah di desa. Baik, terima kasih untuk Ibu Reza selaku Sekretaris Desa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu pertanyaannya untuk Mas Diki dari perwakilan masyarakat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Mohon izin dari Bapak Ibu di kepala dari kantor pertanahan, bisa minta tolong mundurkan ke slide yang peta. Nah, saya di sini mewakili masyarakat desa yang lain. Di sini kami ingin sedikit komplain dan sedikit keberatan. Ingin konfirmasi terkait berita yang simpang siur di masyarakat. Apa benar ada satu subjek yang menerima lebih dari satu bidang tanah? Jika itu benar, kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian dari peta tersebut saya lihat kenapa ada beberapa bidang tanah yang luasnya itu lebih besar daripada bidang-bidang yang lain. Bukankah kegiatan redistribusi tanah ini adalah upaya dari reforma agraria yang mana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat? Nah, jadi bagaimana terhadap dua kasus seperti itu tindakan dari Bapak Ibu kantor pertanahan? Mohon untuk diberi tindakan yang seadil-adilnya supaya bisa menciptakan kemakmuran masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan dengarkan jawaban dari Bapak Masih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya akan menanya pertanyaan pertama-tama dari Pemda, yaitu bagaimana strategi kantor pertanahan dalam memastikan lahan yang telah dinyatakan layak distribusi. Jawaban kami yaitu kami telah memetakan area layak dan tidak layak didistribusi. Untuk lahan yang belum layak, kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan tambang untuk percepatan reklamasi. Zona reklamasi sudah kami tandai pada peta tematik sehingga penanganan dapat berjalan bersamaan tanpa pengamatan distribusi di zona yang sudah disiapkan. Tambahan dari Bapak Ronton. Oke. Dapat dari Pak Camat itu apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah-langkah yang dilakukan itu kami melibatkan camat dalam setiap tahapan verifikasi di lapangan. Jika ada tumpang tindih, camat dapat memvalidasi pertemuan antar pihak terkait bersama tim pengukuran dan aparat desa untuk mencari solusi yang adil dan transparan. Sekian, mulai. Kemudian Kepala Desa, bagaimana kantor pertanahan memastikan transparansi dalam pemetaan calon penerima manfaat distribusi tanah? Benar Pak? Itu kami akan mendata calon penerima kami, melakukan verifikasi bersama tim desa dan masyarakat
prosesnya terbuka dan hasilnya diumumkan di balai desa. Kami juga menyediakan daftar nama calon penerima untuk dikoreksi bersama sebelum penempatan final. Dan selanjutnya untuk sekretaris desa, bagaimana sekretaris desa dapat memastikan data hasil pengukuran dan pemetaan tetap akurat, yaitu setelah sertifikat diterbitkan, setiap perubahan kepemilikan harus dilakukan ke kantor tangan melalui desa. Kami akan melakukan update data dan peta bidang secara berkala sesuai laporan dari desa. Ada teman dari Mbak Kantor? Oke, sekian. Lagi untuk bagian masyarakat, pertanyaannya ada 2 ya. Tiga. Itu apakah benar ada satu subjek yang dapat lebih dari satu bidang tanah? Benar. Dalam proses pengukuran, satu orang atau subjek bisa memiliki lebih dari satu bidang tanah. Hal ini biasanya karena memang orang tersebut memiliki beberapa lahan yang berbeda, namun setiap bidang tanah sudah tercatat dan membuat sertifikat secara terpisah sesuai aturan. Jika ada kejanggalan, kami akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada ketidakwajaran. Kemudian jawaban kedua, Anda? Untuk pertanyaan kedua, mengapa ada bidang tanah yang luasnya lebih besar dari yang lain? Itu karena luas tanah berbeda-beda karena kondisi dan riwayat kepemilikannya juga memang berbeda. Jadi bukan membuat semua bidang tanah itu sama luas, tapi di sini kami tetap berusaha agar pembagian dan pendaftaran tanah di sini berlangsung adil dan juga sesuai fakta yang ada di lapangan. Dan untuk bagaimana sikap kantor pertanahan terhadap hal ini, kantor pertanahan di sini berkomitmen menjalankan tugas dengan transparan dan juga adil. Jika ada masalah, di sini kami siap meninjau dan memperbaiki. Kami mengajak masyarakat aktif berpartisipasi agar proses ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan adanya sengketa ataupun konflik yang lainnya. Boleh di sana. Nah, jadi begini, jawaban dari Pak Kepala Seksi ini kan terkait bolehkah subjek mendapat lebih dari satu bidang tanah. Itu jawabannya boleh. Nah, kenapa bisa boleh? Nanti masyarakat kami yang lain tidak mendapat bidang dong. Kalau itu misal lebih dari satu bidang tanah, itu kita akan merata. Kemudian untuk yang kedua, kenapa itu besar lebih besar? Jawabannya Ibu Kepala Kantor, karena itu penguasaan tanah masyarakat. Bukankah ini tanah negara bekas tambang yang kemudian dibagikan kepada masyarakat? Kenapa kok bisa ada penguasaan di situ? Kalau memang tanah negara bekas tambang kan harusnya itu sebuah tanah negara yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, sehingga bisa dalam pembagiannya itu dibagikan secara adil dan merata terhadap luas dan ukurannya seperti itu. Itu bagaimana? Baik, kami akan menjawab tambahannya dari Pak Mas sedikit. Mungkin dalam proses pengukuran terjadi kendala atau miskomunikasi dengan pihak tambang. Nah, jadi kemungkinan kedepannya kami akan mengoreksi kembali hasil dari ini supaya bidang-bidangnya bisa terbagi kepada masyarakat dan luas-luasnya akan terbagi sama rata. Sekian. Ya, terima kasih. Memang harapan kami seperti itu bisa dilakukan dengan maksimal. Terima kasih Bapak Kepala Kantor. Terima kasih atas baiknya. Secepatnya kami akan tindakan lanjutan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Lubanggo selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Untuk Ibu Chelsea, apakah ada tambahan? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Jojo dan beserta tim yang sudah membantu untuk mempercepat proses hasil pengukuran
ini, dan akan dilakukan juga pengukuran kembali karena mungkin terdapat beberapa sanggahan dari perwakilan masyarakat yang hadir. Dan pada intinya kegiatan redistribusi tanah ini memerlukan koordinasi dari perwakilan Pemda sampai ke masyarakat agar kegiatan pengukuran redistribusi tanah ini berjalan dengan baik dan bisa hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik juga. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita telah sampai pada penghujung rapat pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi yang aktif, ide, serta masukan yang telah disampaikan sepanjang rapat. Dengan berakhirnya pemaparan dan diskusi pada rapat penyuluhan hari ini, mari kita satukan langkah menyukseskan program ini melalui cara pandang yang terbuka, sikap yang bijak, dan semangat kebersamaan. Semoga hasil diskusi dan keputusan yang telah kita ambil dapat segera ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi kita semua. Sekian rangkaian acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.